Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar Manjulas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Arab kali ini, di mana untuk kesempatan ini kita akan membahas materi tentang af'alul khamsah. Apa sih af'alul khamsah? Oke, mulai kita bahas. Yang pertama, definisi af'alul khamsah. Dalam bahasa Arab dikatakan, al-af'alul khamsatu hiya mustalahun fin nahwil arabiyyi yushiru ila sighatin khasatin minal fi'lil mudhari' al-fi'lul ladzi yadullu 'ala al-hadiri awil mustaqbal allati tattasilu bi dhamirin muayyan. Yang artinya yaitu af'alul khamsah adalah 5 kata kerja yang dalam istilah tata bahasa Arab atau nahwu merujuk pada bentuk khusus fi'il mudhari', yakni kata kerja berbentuk waktu sekarang atau yang akan datang yang bersambung dengan dhamir tertentu. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa af'alul khamsah adalah 5 fi'il mudhari' yang disambung dengan dhamir tasniyah, yaitu alif tasniyah, atau dhamir jamak muzakkar salim, yakni wawu jamak, atau dhamir muannas mukhatabah, yakni nun jamak niswah, mengikuti wazan-wazan berikut. Yang pertama, wazan yang pertama yaitu yaf'alani. Sekali lagi, yaf'alani artinya yaitu dia berdua laki-laki sedang melakukan. Yaf'alani ini merupakan fi'il mudhari' dari dhamir huma yang artinya orang ketiga dan jumlahnya 2, yaitu 2 orang laki-laki. Kemudian wazan yang kedua yaitu taf'alani. Pada pengertian yang pertama, wazan atau pola taf'alani yaitu engkau berdua atau orang kedua laki-laki sedang melakukan, dengan dhamir antuma yang artinya orang kedua atau lawan bicara dengan jumlah 2 orang dan jenisnya adalah laki-laki. Kemudian pengertian kedua pada wazan atau pola taf'alani yaitu dia berdua perempuan sedang melakukan. Wazan taf'alani pada pengertian dia berdua perempuan sedang melakukan itu merupakan fi'il mudhari' dengan dhamir huma yang artinya orang ketiga dan jumlahnya 2 dan jenisnya yaitu perempuan. Wazan yang ketiga yaitu yaf'aluna. Sekali lagi, yaf'aluna. Mereka laki-laki sedang melakukan. Ya, artinya adalah mereka, dalam hal ini jenisnya laki-laki sedang melakukan. Yaf'aluna ini merupakan fi'il mudhari' dengan dhamir hum yang artinya orang ketiga, jumlahnya banyak atau jama dan jenisnya adalah laki-laki. Berikutnya taf'aluna. Ya, wazan yang keempat taf'aluna. Pengertiannya atau artinya yaitu kamu laki-laki, ini jumlahnya banyak ya, lebih tepatnya diartikan kalian laki-laki sedang melakukan. Taf'aluna ini adalah fi'il mudhari' dengan dhamir antum yang artinya adalah orang kedua jamak, jumlahnya banyak dan jenisnya adalah laki-laki. Taf'alina, ini wazan yang terakhir pada af'alul khamsah. Taf'alina artinya yaitu engkau seorang perempuan sedang melakukan. Nah, taf'alina ini adalah fi'il mudhari' dengan dhamir anti, yaitu orang kedua, jumlahnya 1 dan jenisnya adalah perempuan. Af'alul khamsah atau fi'il yang 5 yaitu sebagai berikut. Nah, slide ini saya tampilkan untuk memperdalam penjelasan tadi terkait dengan wazan-wazan yang ada dalam af'alul khamsah. Yang pertama yaitu taf'alani.
Sekali lagi, taf'alani. Kemudian yang kedua, yaf'alani. Sekali lagi, yaf'alani. Yang ketiga, yaf'aluna. Sekali lagi, yaf'aluna. Kemudian yang keempat, taf'aluna. Sekali lagi, taf'aluna. Dan wazan yang kelima dari af'alul khamsah atau yang terakhir yaitu taf'alina. Sekali lagi, taf'alina. Nah, itu tadi wazan-wazan yang ada dalam af'alul khamsah. Berikutnya, pada af'alul khamsah dari wazan-wazan yang tadi, bagaimana kalau kita terapkan pada kata-kata yang lain dari wazan-wazan yang tadi disebutkan atau pola yang tadi sudah kita bahas. Nah, pada pola yang pertama atau wazan yaf'alani, kita terapkan pada kata sa'ala. Sa'ala ini adalah fi'il madhi yang kemudian kita ketika berbentuk mudhari, salah satunya merupakan fi'il mudhari dengan wazan yaf'alani yang juga merupakan salah satu af'alul khamsah. Jadi dari kata sa'ala menjadi yas'alani, mengikuti pola yaf'alani. Ya, jadi sekali lagi, sa'ala fi'il mudhari'nya salah satunya berbentuk wazan yang pertama dari af'alul khamsah yaitu yaf'alani, maka sa'ala berubah menjadi atau fi'il mudhari'nya di sini ada yas'alani. Artinya dia berdua laki-laki sedang bertanya. Kemudian yang kedua, wazan yang kedua yaitu taf'alani. Sekali lagi, taf'alani. Maka pada kata sa'ala bentuk fi'il mudhari'nya yaitu tas'alani. Sekali lagi, tas'alani. Artinya kamu berdua laki-laki sedang bertanya. Wazan yang ketiga, yaf'aluna. Sekali lagi, yaf'aluna. Maka sa'ala fi'il mudhari'nya salah satunya berbentuk wazan atau pola yaf'aluna yaitu yas'aluna. Sekali lagi, yas'aluna. Artinya mereka laki-laki sedang bertanya. Wazan yang keempat yaitu taf'aluna. Sekali lagi, taf'aluna. Nah, kata sa'ala fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya salah satunya berbentuk mengikuti pola wazan taf'aluna yaitu tas'aluna. Sekali lagi, tas'aluna, yang artinya adalah kalian semua laki-laki sedang bertanya. Nah, yang terakhir wazan taf'alina. Maka pada kata sa'ala fi'il madhi, fi'il mudhari'nya mengikuti pola atau wazan taf'alina yaitu tas'alina. Sekali lagi, tas'alina, artinya kamu wanita sedang bertanya. Lalu pada kata yang lain yaitu fataha. Nah, pada kata fataha ini adalah fi'il madhi yang kalau kita tasrifkan ke fi'il mudhari' atau kita bentuk kepada fi'il mudhari' yang ketika ditasrifkan. Nah, dari tasrif-tasrif tersebut ada beberapa kata yang mengikuti atau sudah pasti mengikuti pola atau wazan pada af'alul khamsah. Yang pertama yaf'alani, maka menjadi yaftahani. Sekali lagi, yaftahani, artinya dia berdua laki-laki sedang membuka. Kemudian taf'alani. Sekali lagi, taf'alani. Maka fi'il mudhari' pada fataha adalah taftahani, artinya kamu berdua laki-laki sedang membuka. Selanjutnya yaf'aluna. Sekali lagi, yaf'aluna, maka fi'il mudhari'nya pada kata fataha atau lafaz fataha yaitu yaftahuna, mengikuti pola atau wazan yaf'aluna menjadi yaftahuna. Selanjutnya taf'aluna. Sekali lagi, taf'aluna. Nah, yang tadinya yaftahuna kemudian sekarang taftahuna karena mengikuti wazan taf'aluna menjadi taftahuna. Terakhir taf'alina. Sekali lagi, taf'alina. Ini adalah wazan terakhir pada af'alul khamsah dan diterapkan pada kata fataha yang kemudian menjadi fi'il mudhari'. Salah satu tasrifannya itu berbunyi taftahina. Sekali lagi, taftahina karena mengikuti pola taf'alina. Artinya kamu wanita sedang membuka.
Oke, kita lanjutkan. Nah, af'alul khamsah dalam kalimat yang pertama, ini ada contohnya, hum yaqra'una al-Qur'ana fil masjidi. Sekali lagi, hum yaqra'una al-Qur'ana fil masjidi. Kita fokus pada kata yaqra'una. Sekali lagi, yaqra'una. Ini adalah salah satu ini adalah fi'il mudhari yang mengikuti salah satu wazan af'alul khamsah, yaitu dengan wazan yaf'aluna. Di sini yaqra'una mengikuti pola atau wazan yaf'aluna. Contoh berikutnya, Zaidun wa Muhammadun yas'alani ilal ustad. Sebelumnya saya mohon maaf, ini harusnya tulisan Muhammad ini menggunakan hak kecil ya. Kemudian Zaidun wa Muhammadun yas'alani ilal ustad. Ya, kita fokus pada kata yas'alani. Nah, yas'alani ini adalah fi'il mudhari yang mengikuti pola atau wazan salah satu pola atau wazan yang ada dalam af'alul khamsah, yaitu wazan yaf'alani. Antum tansurunal muslimah. Antum tansurunal muslimah. Ya, kita fokus pada kata tansuruna. Sekali lagi, tansuruna ini mengikuti pola atau wazan yang ada dalam af'alul khamsah, yaitu taf'uluna. Sekali lagi, tansuruna mengikuti pola taf'uluna. Selanjutnya, antuma taftahanil bab. Antuma taftahanil bab. Ya, kita fokus pada kata taftahani. Nah, taftahani ini adalah fi'il mudhari yang mengikuti pola atau wazan yang ada dalam af'alul khamsah, yaitu taf'alani. Oke, jadi taftahani ini mengikuti pola taf'alani. Selanjutnya, anti taftahinal kitab. Sekali lagi, anti taftahinal kitab. Nah, kita fokus pada kata taftahina. Ini adalah fi'il mudhari yang mengikuti pola atau wazan yang ada dalam af'alul khamsah dengan wazan atau pola taf'alina. Jadi taftahina ini adalah wazannya atau polanya dalam af'alul khamsah, yaitu taf'alina. Kita lanjutkan. Ya, bagaimanakah af'alul khamsah jika berada pada posisi i'rab tertentu? Nah, kita bahas yang pertama, yaitu i'rab rafa. Pada umumnya i'rab rafa itu tidak mengalami perubahan yang besar. Yang sudah pasti istilahnya ini adalah bentuk af'alul khamsah yang tidak terpengaruh oleh amil-amil tertentu. Yang pertama, antum tadhhabuna ilal Madinah. Antum tadhhabuna ilal Madinah. Nah, ini ada kata yang sudah saya kasih atau saya tuliskan dengan warna merah. Ini adalah bentuk fi'il mudhari yang mengikuti salah satu pola atau wazan pada af'alul khamsah, yaitu taf'aluna. Jadi ini adalah fi'il mudhari yang merupakan salah satu dari af'alul khamsah. Selanjutnya, al-muslimuna yaqra'una Qur'ana fil masjidi. Sekali lagi, al-muslimuna yaqra'una Qur'ana fil masjidi. Nah, kita fokus pada kata yaqra'una. Nah, ini adalah fi'il mudhari yang mengikuti pola atau wazan pada af'alul khamsah. Selanjutnya, al-muslimuna yajlisuna fil baiti. Sekali lagi, al-muslimuna yajlisuna fil baiti. Kita fokus pada kata yajlisuna yang sudah saya tulis dengan warna merah. Ini adalah salah satu ini adalah fi'il mudhari yang mengikuti salah satu pola atau wazan pada af'alul khamsah. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana af'alul khamsah yang berada pada posisi nasab? Nah, di sini i'rab nasab pada af'alul khamsah yaitu dengan cara membuang huruf nun di bagian akhir pada af'alul khamsah tersebut. Contohnya litarumi. Nah, contohnya di sini adalah lafaz litarumi yang asal katanya adalah tarumina. Sekali lagi, asal katanya adalah tarumina karena ada lam juhud, yaitu lam yang menasabkan fi'il mudhari, maka menjadi litarumi. Jadi nunnya dibuang menjadi litarumi. Ya, kita contohnya yang pertama kita lihat
Nahnu lan naktubu fil masjidi. Nahnu lan naktubu fil masjidi. Nah, naktubuna aslinya adalah naktubuna. Karena ada lan, maka nunnya dibuang, kemudian diganti dengan alif. Sekali lagi, yang tadinya naktubuna menjadi lan naktubu, karena nunnya dibuang, diganti dengan alif. Contoh berikutnya, la yadurrullaha syai'a. Sekali lagi, la yadurrullaha syai'a. Nah, pada kata yang diberikan warna merah, aslinya adalah yadurruna. Karena ada lan, nah lan ini merupakan salah satu amil nasab yang sudah pasti akan merubah struktur dari fi'il mudhari. Yang tadinya yadurruna, karena ada lan di depannya, maka menjadi yadurru. Dengan cara nunnya dibuang, kemudian diganti dengan alif. Maka berubah menjadi yang tadinya yadurruna menjadi la yadurru. Contoh berikutnya, fahal asyaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, kita fokus pada dua kata yang bergaris, maksud saya yang berwarna merah. Itu ada an tufsidu, aslinya adalah tufsiduna. Sekali lagi, tufsiduna, karena ada an di depannya yang merupakan salah satu amil nasab yang merubah struktur fi'il mudhari, yaitu otomatis nunnya dibuang kemudian diganti dengan waw. Karena ini adalah bentuk jamak ya, jadi nunnya dibuang kemudian diganti dengan waw. Jadi yang tadinya tufsiduna menjadi ang tufsidu. Lalu bagaimana dengan tuqatti'u? Nah, di sini karena ada wa, ini merupakan ataf ya. Jadi fi'il ini mengikuti atau dimaktubkan dengan an yang ada di depan kata tufsidu. Jadi dia terpengaruh oleh amil nasab yang ada, yang berbunyi an yang ada di depan tufsidu, yang tadinya tuqatti'una menjadi tuqatti'un, nunnya dibuang kemudian diganti dengan alif. Baiklah, kita lanjutkan. Lalu bagaimana af'alul khamsah yang berada pada posisi i'rab jazm? Nah, caranya sama, yaitu dengan cara membuang nun. Ya, seperti kata atau lafaz lam takuni yang aslinya adalah takunina. Sekali lagi, takunina. Karena ada amil yang menjazmkan berupa huruf lam, maka menjadi lam takuni. Yang tadinya takunina, nun di belakangnya dibuang menjadi lam takuni. Nah, contoh di sini ada antum lam yang suruh atfaluhum. Antum lam yang suruh atfaluhum. Nah, tadinya ini adalah aslinya yang suruna. Nah, karena ada lam, maka nunnya dibuang, kemudian diganti dengan alif. Yang tadinya yang suruna berubah menjadi lam yang suruh karena ada lamnya. Nah, contoh berikutnya, hum lam yaqra'ul qur'ana fil masjidi. Hum yaqra'una, hum lam yaqra'ul qur'ana fil masjidi. Mohon maaf agak terbata-bata. Sekali lagi, hum lam yaqra'ul qur'ana fil masjidi. Nah, kata yang berwarna merah ini adalah aslinya adalah yaqra'una. Karena ada lam di depannya, maka nunnya dibuang kemudian diganti dengan alif, karena ada huruf lam yang merupakan salah satu amil jazm yang tentunya merubah struktur pada fi'il mudhari. Selanjutnya, contoh yang ketiga, al-muslimuna lam yajlisu fil bait. Sekali lagi, al-muslimuna lam yajlisu fil bait. Pada kata lam yajlisu, aslinya adalah yajlisuna. Yajlisuna, karena ada lam di depannya yang merupakan amil jazm, maka dia merubah struktur fi'il mudhari dengan membuang nun yang ada di belakangnya, kemudian diganti dengan alif. Jadi yang tadinya yajlisuna menjadi lam yajlisu. Kita lanjutkan. Lalu bagaimanakah af'alul khamsah? Contoh-contohnya yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, pada kata-kata yang bergaris bawah ini adalah merupakan fi'il mudhari yang masuk dalam af'alul khamsah.
Ayat ini berada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Ini ada yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna. Ini adalah bentuk dari af'alul khamsah. Contoh ayat berikutnya, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Nah, lam ya'rifu, ini yang kata yang bergaris bawah ya. Aslinya adalah ya'rifuna, tapi karena ada lam di depannya, maka seperti yang tadi sudah dijelaskan, nunnya dibuang, kemudian diganti dengan alif karena ada lam, di mana lam ini merupakan salah satu amil jazm yang merubah struktur pada fi'il mudhari'. Perubahannya seperti apa? Yaitu dengan cara membuang nun yang ada di belakangnya. Karena ini bentuknya jamak, maka nun itu dibuang kemudian diganti dengan alif. Contoh ini adalah ayat Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 69. Nah, contoh yang berikutnya, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Sekali lagi, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Pada kata lam ya'tu yang bergaris bawah, ini aslinya adalah ya'tuna. Karena ada lam di depannya, maka nunnya dibuang kemudian diganti dengan alif. Nah, kenapa? Karena ada lam di depannya. Lam ini merupakan salah satu dari amil jazm yang merubah struktur pada fi'il mudhari'. Ayat ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 13. Oke, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Nah, pada kata al ta'udu aslinya adalah ta'uduna. Karena ada an di depannya, ini merupakan salah satu amil nasab. Maka ta'uduna berubah menjadi ta'udu dengan cara nunnya dibuang kemudian diganti dengan alif. Yang tadinya ta'uduna berubah menjadi al ta'udu. Nah, ayat ini merupakan salah satu ayat yang ada dalam Quran surat An-Nur, tepatnya ayat 17. Ya, berikutnya, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Ya, kita fokus pada kata yang bergaris bawah yaitu ayyutu. Aslinya adalah yu'tuna. Karena ada an di depannya yang merupakan amil nasab, maka af'alul khamsah ini nunnya dibuang. Yang tadinya yu'tuna menjadi yu'tu, nunnya dibuang diganti dengan alif. Jadi berbunyi ayyutu. Nah, ayat ini merupakan salah satu ayat yang ada dalam Quran surat An-Nur, tepatnya ayat 22. Ya, kesimpulan pembelajaran kita kali ini dengan memahami dan mempelajari af'alul khamsah, kita akan tahu bahwa ini merupakan salah satu materi penting untuk memahami bahasa Arab untuk menjadi dengan lebih baik lagi. Dan dengan mempelajari pola atau wazan serta tanda i'rab dan contoh penggunaannya pada af'alul khamsah, kita jadi lebih memahami atau menguasai bagaimana kata kerja ini diterapkan dalam satu kalimat yang sudah pasti akan dipengaruhi oleh amil-amil tertentu sesuai dengan tanda i'rabnya. Ya, baiklah, sebagai penutup saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.